Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kedua ini nanti kita adakan presentasi di bab 1 ya. Di bab 1. Jadi minta tolong nanti untuk moderator ya, moderator kelas ini yang kemarin yang pakai laptop ya, dan ada ada ininya ya, mudah-mudahan nanti bisa mengkonekkan ya, mensinkronkan ke sini. Oke, baik, silakan yang kemarin jadi moderator dan mengumpulkan tugas dan sudah mengirim di kelas ini, siapa namanya? Saya moderatornya, Pak. Oh iya, siapa namanya? Sipa, Pak. Oh iya, Sipa. Silakan Sipa. Yang presentasi hari ini di kelompok bab 1 siapa? Berapa orang? Berapa orang? File. Bentar, Pak, saya lihat dulu. Ya, oke, silakan. Ya, bagi yang belum masuk, silakan nanti dikasih tahu bahwa perkuliahan gitu ya sudah masuk. Bagi yang belum masuk untuk segera masuk ya, agar nanti bisa di add ya. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, bisa? Ada 5 orang, Pak, yang presentasi bab 1, Pak. Oke. 5 orang ya. Silakan. Yang mau dipresentasikan silakan ditampilkan. Siva, silakan. Minta tolong ya, dibantu ya. Dari yang pertama ya, Pak ya? Ya. Dari boleh. Nomor absen pertama. Iya, betul. Silakan. Silakan. Bapak memantau dari laptop dan dari HP ini. Yang belum masuk, silakan kabari teman-teman di grup kuliah masuk gitu ya. Nanti di absen sama Bapak. Silakan share screen. Bisa kan share screen? Bisa, Pak. Bentar, Pak. Sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, baik. Oh iya, yang pakai laptop dan punya wifi di rumah, siapa lagi di kelas ini selain Sipa? Sudah dipilih belum sama Sipa? Kemarin yang menjadi moderator siapa lagi di sini? 3 orang boleh. Sipa, terus siapa lagi? Kemarin udah ditunjuk belum sama Bapak? Halo? Bentar. Heni, halo Heni. Heni, kamu pakai laptop nggak? Pak. Pakai. Di rumah ada wifi nggak? Ada. Oh iya, kamu mau jadi moderator nggak? Pak, maaf, ini mau
saya share screen ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan sambil share screen. Henny mau jadi moderator ini. Henny? Saya mau share screen Pak. Ya. Kamu bisa jadi moderator. Cuman share screen lagi nih. Bantuin Siva. Pak saya sudah bisa. Oh mau iya. share screen. Iya Siva. Ya, oke. Ya, jadi nanti biar bantuin Siva ada 3 orang ya yang membantu. Henny mau nggak Henny? Iya Pak. Mau ya. Oke, nanti ingat-ingat ya. Nanti dicatat Siva ya yang jadi moderator di kelas ini. Caca pakai laptop nggak ini? Caca, Ya, halo? Caca? Oke Pak. Caca Oke Pak. pakai laptop ya itu ya? Caca masih unmute ya? Suaranya nggak kedengeran. Pakai laptop Pak saya. Pakai laptop? Ya. Ada wifi nggak di rumah? Ada Pak, cuma agak lemah Pak. Oke, ya. Ya, 1 orang lagi Bapak carikan nih. Widiana Putri. Ada wifi nggak? Ada Pak. Pakai laptop ini? Pakai. Oke, ya sebentar. Widiana Sutra. Aku cek dulu nih. Fadil. Yang lainnya rata-rata pakai handphone ya. Ya, sambil share screen boleh, Siva, silakan. Sambil dipanggil. Siva. Oh ya, kemarin Rizky Hamidah ya. Saya belum jadi Rizky Hamidah host ya? Pak. Rizky Hamidah kemarin jadi moderator juga kan? Iya Pak. Ya bertiga toh. Nah, bertiga aja nanti ya. Rizky Hamidah, Siva sama siapa lagi tadi? Satu lagi tadi. Henny Pak. Ya, dicatat ya nanti di grup ya. Oke, silakan di share screen. Nanti kalau Siva nggak bisa, nanti dikasih ke siapa gitu ya, di share ya. Ya. Nanti biar teman Anda bisa membantu. Silakan. Yang belum on kamera, Pak, tolong. saya belum dijadikan host Pak. Nggak usah. Kan langsung bisa tuh. Bisa share screen aja, yang penting share screen aja. Tidak bisa Pak. Nggak bisa, sebentar. Bapak ini lagi security nanya. Oh iya, oke. Ya, sudah bisa. Silakan share screen. Ya, bisa ya. Silakan. Selamat share screen. Silakan dipanggil, Siva. Dipanggil yang mau presentasi. Ada nggak orangnya? Hadir nggak? Ya Pak, ada Oh, Pak. iya. Ya Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmana Zifah dengan NIM 2019-820-133.
Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, di sini belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, lalu ada belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Next. Lalu, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pengertian konsep PKN. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepas dengan istilah warga negara. Menurut Nu'man Somantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Selanjutnya, urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, dimanapun pada umumnya, bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraanlah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja, melainkan harus dipelajari dan dialami oleh masing-masing orang. Next. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau UUD Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Lalu suaranya hilang. Hamidah, coba dicek. Ini Nurnya hilang ya suaranya. Oh, terpental ya. mohon maaf Pak, tadi sinyalnya. Oh iya. Saya lanjutin ya Pak. Silakan, lanjut. Selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun. Yang berlimpah inilah yang dimaksud dari bonus demografi. Nah, demografi adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkan usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan. Nah, termasuk pendidikan kewarganegaraan ini, nasib
sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, tergantung dari kemampuan bangsa itu sendiri. Nah, Pak, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Nur. Panggilannya Nur ya? Halo Nur. Nazifa, Pak. Oh, Nazifa. Rumahnya di mana Nazifa? Saya rumahnya di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Wah, hebat nih. Ya, di rumah ya posisi sekarang ya? Ya, Pak. Ya, baik. Ya, Nazifa. Ada yang ingin bertanya ke Nazifa? Maksimal 2 penanya. Boleh? Silakan. Ya, nanti Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, nanti bisa lewat chatting ke Nazifa ya, atau mungkin lewat Zoom di sini chatting boleh, atau chatting lewat WhatsApp juga boleh ya. Nanti bisa menyusul. Menunggu ya Nazifa ya. Oke, baik, lanjut Ya, Pak, Siva baik, Pak. ke peserta presenter berikutnya Siva. Karena ke Nazifa belum ada yang bertanya dulu. Nanti kita tunggu. Ya, Pak. Silakan Siva. Nanti kita absennya jam 5-an ya. Absensi kampusnya kita nanti jam 5 sambil menunggu presentasi selesai dulu. Silakan Siva. Mungkin Siva bisa berbagi ke teman yang lain. Nanti ada Hamidah, terus siapa lagi tadi? Setelah Hamidah yang bisa bantu share screen ya. Yang belum on kamera, tolong di on kamera ya. Abdul Qadir, Ahmad Miraj Nurizki ya, di on kamera kan, karena terlihat sama Bapak di sini yang belum on kamera nih. Dan kelihatan wajahnya lagi di mana, lagi ngapain nih. Silakan Karima Sania, ada nggak? Ada, Pak. Ya, suaranya kecil sekali. Iya. Maaf, Pak. Bentar, salah, Pak. Ya, Karima dulu nggak apa-apa. Karima ini yang udah ada hadir. Kesia Nur Aulia, Ainina Chandra, on kamera. Saya sudah on cam, Bapak. Ya, Tidak baru. terlihat ya, Pak? Ya, baru on ini. Sudah? Ya, sudah. Oh, Tadi masih off. Ini Devina Saharani. Silakan sih Pak. Ramesya Galuh, Ya, Pak. Sebentar. Zera Farida, Zera Farida masih off kamera. Ahmad Miraj Nur Rizki masih off kamera. Hamidah, mana Hamidah? Halo Hamidah. Tadi siapa aja sih Pak yang nanti kalau misalkan si Pak gak bisa share screen biar gantian gitu, nanti di share aja bisa ke teman-teman yang tadi. Ada Hamidah, terus siapa lagi, satu lagi? Lagi Henny, Pak. Heni, mana Heni? Halo Heni. Ya, bantuin Hamidah ya. Bantuin si Pak. Ya, silakan yang mau izin ke kamar mandi.
Oke, ini 51 ya. Sudah lengkap ya. Baik. Siapa lagi nih? Siapa, kenapa? Ini ada apa, ini belum share screen? Pak, sebentar Pak, lagi dicari dulu Pak. Oh, filenya. Ya. Yang tadi barusan siapa namanya? Bab berapa itu tadi? Yang barusan share screen tadi? Oh, Sania Aribah baru masuk nih. Enggak Pak, saya mau pindah ke laptop. Oh, pindah ke laptop. Silahkan. Kalau di handphone kan layarnya kecil tuh, ya. Jadi PowerPoint-nya terlihatnya kecil. Kalau di laptop kan terlihatnya besar layarnya. Jadi kalau di laptop lebih puas gitu melihatnya, ya. Jadi kalau Anda kuliah kalau bisa ya dua-duanya gitu. Kecuali darurat ya, pakai handphone ya boleh, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rahmatika Saputri dengan NIM 2021-08-10-2096. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 1 tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan itu sarjana atau profesional. Di bab 1 itu ada 5 poin. Yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dan pencerdasan kehidupan bangsa. Definisi PKN menurut M. Nu'man Samantri sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf D yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf D dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Next. Yang B, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya? Mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, yang C menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dan sejarah kebangsaan Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walau belum menamakan Indonesia. Pada tahun 1926, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Triana, dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekret Presiden kembali kepada UUD 1945, sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Triana, buku Manusia dan Masyarakat baru Indonesia identik dengan istilah Staatsbürgerkunde, civic atau kewarganegaraan. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Samantri bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, civic, dan pendidikan kewarganegaraan. Next. Selanjutnya, yang D membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan. Namun, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya, yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yang berlimpah. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat berpengaruh oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya. Terima kasih yang sudah presentasi. Panggilannya siapa, Neng? Ika. Ika. Oke, ya. Ika rumahnya di mana? Di Cengger, Pondok Aren. Pondok Aren. Oke, baik. Ya, bab 1 ya ini ya. Ya, ada yang ingin bertanya ke Ika? Bisa lewat chatting nanti ya, atau Japri lewat WhatsApp ya. Oke, baik. Ini belum ada yang bertanya. Biasakan nanti raise hand ya kalau mau on kamera mau bertanya. Baik, selanjutnya silakan Siva atau Hana atau Hamidah yang mau bantuin untuk bantu share screen bantu Siva. Siva nanti bisa berbagi ya ke teman-teman 3 ini. Silakan. Iya, Pak. Selanjutnya siapa lagi? Sambil menunggu. Terima kasih yang sudah presentasi 2 orang. Selanjutnya ada berapa orang? 6 orang, 5 orang di bab 1. Kurang 3 orang lagi, Pak, yang belum presentasi bab 1. Ya, baik. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya, Ika nanti dilanjut ya. Baik, Pak. Ya, baik. Selanjutnya siapa ini? Widya, Pak. Saya Bapak. Oh ya, silakan Wid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dana Putri Parwina dengan nomor NIM 2021 0810 2086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang A, materi yang pertama ada konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang B, materi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Definisi PKN menurut M. Nukman Sumantri sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan bersikap dan bertindak demokratis dalam menciptakan hidup demokrasi yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf untuk mematikan mic-nya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Materi yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
dari sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN dari aspek sosiologi berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural melalui pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan dalam para pejuang yang mengajak umat. PKN dalam dimensi sosial sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. PKN ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Yang keempat, ada dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan RI? Nah, inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkependudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang terakhir ada esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi pendidikan kewarganegaraan adalah pembangunan watak dan karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai-nilai peranan, sistem, aturan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam era globalisasi ini, mau tidak mau kita harus mengikuti sistem demokrasi yang berkembang di belahan dunia barat agar kita tidak ketinggalan dalam segala segi kehidupan. Namun, kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang termaksud dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demi menjaga karakter building negara kita yang bermaktub dalam 4 pilar berbangsa dan bernegara, salah satunya nilai proses pendidikan kewarganegaraan. Kita dapat menggunakan pendidikan dikarenakan dunia pendidikan merupakan media yang paling sistematis dan efektif untuk memperkuat karakter building. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Was. Bayinya di kamar sana, bayinya di kamar. Ya, baik. Terima kasih. Panggilannya siapa ini? Widya atau siapa?
Oh, Widya. Baik, Widya, terima Iya. kasih. Ada yang ingin bertanya ke Widya? Ada? Oke, mungkin nanti menyusul juga ya. Ada yang chatting nanti ke Widya ya. Baik, ini yang belum on kamera Rahmawati nih. Halo Rahmawati, nanti di on. Oh iya, Rahmawati lagi ke toilet ya, boleh. Kalau lagi ke toilet boleh off kamera ya. Nanti kalau udah masuk lagi on kamera ya. Baik, selanjutnya Siva, silahkan. Untuk selanjutnya. Iya Pak, sebentar. Baik. Ya, nanti dirangkum sama Bapak kalau ada yang ingin bertanya ya, boleh. Nanti Bapak bantuin jawab ya. Terus ini lagi. Nanti Bapak rangkum di bab 1 ini ya, secara singkat agar kita ada pemahaman lebih jelas lagi. Ya, sambil berapa orang lagi sih Pak? Ada 2 orang lagi atau 3? Ada 2 orang lagi Pak. Oh iya, silakan. Baik, ini untuk Bentar ya Pak, saya lagi cari dulu. ya baik. Nanti kalau misalkan ini nanti disiapkan saja Siva ya untuk minggu depan. Minggu depan mau bab 2 dan bab 3 boleh nanti kalau sempat. Oh iya, minggu besok Bapak minta nanti Anda sudah bisa mengumpulkan minimal besok atau mungkin minggu lusa, maksimal minggu lusa bisa mengumpulkan video lagu-lagu daerah atau lagu wajib nasional ya, atau lagu nasional, minimal ada suara Anda ya, atau mungkin pakai sound musik, terus kemudian ada kalimat, ada kata-katanya gitu ya, ada editan gambar dan lain sebagainya, boleh silahkan. Jadi ya silahkan Tirta. Terus kemudian kalau misalkan mau dikumpulkan nanti ke 3 moderator kelas ini ya, ada Hana, ada Siva, ada siapa lagi tadi, Hamidah ya. Silakan nanti bisa ke 3 orang ini ya. Nanti biar mereka yang share screen, biar mereka yang mengupload ke Google Classroom ya, gitu. Jadi nanti biar terkoordinir ya. Nanti siapa saja yang belum mengumpulkan nanti akan kelihatan kan ya. Oke, silakan yang presentasi ini. Siapa namanya? Panggil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Zaratul Jana. Izin mempresentasikan bab 1 yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Sebelumnya, mengapa PKN dipilih menjadi sebuah penilaian untuk proses pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alasan tersebut secara rinci dan jelas. Kalian akan mengetahui proses untuk memahami kaidah dalam pembelajaran ilmiah dan aktif sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Apa sih kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan sarjana atau profesional? Pada UUD Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, program sarjana adalah jenjang pendidikan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang ingin mengamalkan ilmu pengetahuan dengan penalaran ilmiah. Konsep WNI dalam artian modern adalah warga dalam suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, PKN terdiri dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan potensi diri dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara untuk membentuk karakter menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang punya rasa kebangsaan cinta tanah air. Lalu yang kedua, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Sebenarnya PKN di Indonesia itu diperlukan atau tidak? Kita akan membahas langsung di materi ketiga, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada sejarah kebangsaan Indonesia berdiri suatu organisasi bernama Budi Utomo yang disetujui sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itu mulai tumbuh kesadaran sebagai negara bangsa. Setelah Budi Utomo berdiri, muncul pula organisasi lain yang tujuannya melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda dari Nusantara menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri bangsa. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Pada saat permulaan kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dari dokumen sejak tahun 1957, lalu mengalami perubahan pada tahun 1961, mengalami pembaruan di tahun 1968, dan mengalami perubahan nama pada tahun 1975, lalu mengalami perubahan lagi menjadi PPKN pada tahun 1994, dan disempurnakan pada tahun 2006 dan 2013. Yang keempat, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk, pejabat, dan rakyat biasa. Untuk peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PPKN seharusnya menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Yang kelima, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa, bahkan lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Yang terakhir, hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesimpulannya bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi generasi penerus demi mempertahankan eksistensi NKRI yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besar harapan saya agar teman-teman bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang telah saya jelaskan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Saya tutup, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, panggilannya siapa tadi? Niswa, Pak. Bilang nggak izin dulu tadi. Sebentar, siapa panggilannya? Nisa. Niswa. Niswah. Oke. Oh iya, panggilannya Niswah ya. Oh, ini berdua ini. Zahra
Amarwati dan Niswa. Iya Pak, karena ada kendala device. Oh begitu. Punyamu ini apa namanya lagi ini apa namanya habis kuota atau baterai habis? Ya mungkin kayak gitu Pak. Oh begitu. Oke. Yang penting bisa ikut presentasi ya. Oke, ini berdua ya. Iya Bapak. Ya, oke, baik. Oh, siapa ini? Kok nggak pakai kerudung? Kok nggak pakai kerudung? Siapa namanya? Ya nggak pakai kerudung ya? Pakai kerudung kan? Oh, kerudungnya warna hitam ya? Nggak kelihatan. Oh iya 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 iya. Iya Pak. Oh, kerudungnya warna hitam. Kirain nggak pakai kerudung. Pakai Pak. Oh pakai ya. Oke, baik baik. Kirain nggak pakai kerudung. Baik. Ada yang ingin bertanya ke Niswa? Bapak buka sesi pertanyaan. Minimal 1 penanya, maksimal 2 penanya boleh. Baik. Oh iya, ini Rizky Hamidah. Ada yang ingin bertanya. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamidah. Saya izin bertanya, mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan yang utuh bagi sarjana atau profesional? Terima kasih. Baik ya, menjadi kriteria khusus ya dalam pengembangan sarjana. Oke, itu Niswa. Sudah dicatat Niswa? Boleh dijawab, Pak? Nanti saja, nanti dijawabnya ya. Nanti selesaikan baik. dulu, nanti kita presentasi yang lainnya dulu ya, Niswa ya. Oke. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Nanti Hamidah, nanti mohon di list ya nama-nama yang presentasi dan nama-nama yang bertanya ya. Nanti dicek sama Hamidah ya. Oke, ya baik. Baik, Pak. Siva, selanjutnya kita selesaikan dulu presentasi Iya, yang Pak. presentasi di bab 1 ini. Selanjutnya silakan siap-siap. Oh ya, ini Ainina Chandra, ini baru masuk nih, baru masuk lagi nih, keluar masuk ya kayaknya ya. Silakan, punya siapa ini? Bisa dimulai, Pak? Ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum saya presentasi, baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Aditya Prabowo dengan NIM 2021 08 10 2066. Next. Baik, saya mempresentasikan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan utuh sarjana atau profesional karena hakikatnya pendidikan kewarganegaraan itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang dimana Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Adapun poin-poinnya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ini pendidikan kewarganegaraan sebagai citizenship education. Dari definisi tersebut semakin mempertegas pengertian civic education atau pendidikan kewarganegaraan karena bahayanya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasa tentang masalah
kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan, demokrasi, dan humanis. Poin yang kedua yaitu menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk dan memperkokoh karakter bangsa. Kondisi generasi muda Indonesia dewasa ini berada dalam posisi yang kondisi generasi muda Indonesia dewasa ini berada dalam posisi yang cukup meresahkan. Generasi muda yang semakin memperlihatkan adanya gradasi moral yang menandakan generasi muda tidak lagi memiliki karakter yang baik. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa, konstruksi nilai-nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, poin ketiga ada menggali sumber historis, sosiologis, dan polis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu pendidikan moral Pancasila atau PMP pada tahun 1975. Pada kurikulum 1975, istilah pendidikan kewarganegaraan dirubah menjadi pendidikan moral Pancasila yang berisikan materi Pancasila yang merupakan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau pendidikan moral Pancasila pada masa itu berorientasi pada power inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua pasal 39 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Tantangan menghadapi kemajuan iptek. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat walaupun dan kebutuhannya masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, yaitu pendidikan kewarganegaraan menghadapi perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan
senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, yaitu ideologi yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kesalahan datangnya dari saya, benar hanya miliknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih. Nama panggilannya siapa? Nama panggilan saya Adit, Pak. Adit. Oke, rumahnya di mana, Adit? Rumah saya di Ciledug, Kota Tangerang. Oh, Ciledug ya. Oke. Ya, Ciledug. Tadi juga sama ada yang dari Ciledug juga yang presentasi. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya ke Adit? Ada yang ingin bertanya ke Adit? Ada nggak? Oke, nanti mungkin. Oh iya, lihat di chatting Adit, sorry. Lihat di chatting ya. Tadi ada yang bertanya ke Adit tuh. Ya. Baik, Pak. Ya. Baik, selanjutnya Siva. Apakah ini terakhir atau masih ada lagi, Siva? Ada satu lagi, Pak, sebentar. Ya, satu lagi, silakan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan ya presentasinya. Oh ya, Siva, sebentar. Hamidah, halo Hamidah. Hamidah, bisa foto dulu nggak? Iya, Pak. Difotoin dulu nih yang hadirnya, yang on kamera aja dulu. Yang belum on kamera, Oh, tolong. screenshot ya, Pak. Ya, di ini laptop bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, silakan. Difoto dulu. Nanti kirim ke WhatsApp ya, ke grup ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Siva, sebentar jangan share screen dulu Siva. Foto dulu Siva. Bentar. Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya. Silakan, Hamidah. Iya, Pak, lagi saya foto, Pak. Ya. Udah, Pak. Oh ya, oh nggak dihitung ya. Oke. Oke lah, no problem. Yang penting udah kena foto ya. Baik, nanti sebagai laporan ya. Silakan Siva, terakhir. Yang presentasi habis ini yang terakhir presentasi, nanti Bapak absen ya. Karena tadi kita majunya lewat setengah jam ya, karena terkendala teknis masuk tadi. Silakan. Zahratri. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Temawati dengan NIM 2021-0810200057. Izin mempresentasikan tentang bab 1, bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan utuh sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia,
memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. A. Menelusuri konsep dan organisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. PKN secara etimologi, bukan secara yuridis, PKN secara konseptual. Yang B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Yang D. Mendeskripsikan esensi dan membangun argumen tentang dinamika. Penjelasan materi bagian A. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan memiliki standar mutu. Ada norma dan diperoleh warga melalui pendidikan profesi. PKN secara etimologis, PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan, dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau secara lengkapnya lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. PKN secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokratis politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKN secara konseptual, istilahnya kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dan dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Kewarganegaraan tahun 1957, 2. Civic tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk hancuran karakter Guyobing bangsa Indonesia. Next. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dinamika pendidikan adalah pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan. Namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Panggilannya siapa nih? Zahra, Pak. Zahra. Oke, Zahra. Ada yang ingin bertanya ke Zahra? Belum terlihat dari chatting nih. Apa sudah ada di chatting? Coba. Oh ini. Siapa ini? Nah ini ada yang dari chatting ya. Oke, Zahra bertanya ke Zahra ya. Tuh. Oke, bertanya ke Aufilana ke Ika. Oke, nanti silakan. Oke, ini terakhir ya Siva ya. Siva. Iya, Pak. Baik, ini kalau terakhir Bapak langsung absen lewati kampus ya. Baik ya. Ya, kelihatan kan wajah Bapak? Sebentar. Wajahnya mohon maaf di off kan dulu karena Bapak mau buka e-kampus ya. Ini kelihatannya yang di satu lagi ya, kamera yang satu lagi. Baik, Bapak ingin tahu dulu ini, Bapak absen dulu di kampus, hadir atau tidaknya ya. Bapak absen dulu sebentar. Sambil yang lainnya mempersiapkan jawaban ya. Mempersiapkan jawaban untuk dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Nanti akan Bapak bantu jawab. Baik, ini yang pertama Bapak absen. Ya, Nur Asma Nazhifah. Ada? Hadir nggak? Nur Asma Nazhifah, hadir nggak? Hadir, Pak. Oh iya, oke, hadir ya. Ini udah diklik hadir ya. Selanjutnya Karima Sania Husin. Hadir, Pak. Oke, kelihatan nih wajahnya ya. Selanjutnya Ainina Chandra Lestari. Hadir, Pak. Oh iya, ini baru kelihatan wajahnya. Rizky Hamidah. Hadir, Pak. Oh iya. Ini Sania Aribah. Hadir, Pak. Mana ini Sania Aribah? Wajahnya belum kelihatan Sania. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Nah, ini kelihatan aja. Selanjutnya Sila Dwi Kinanti. Hadir, Pak. Oh iya. Cindy Kinanti Jelita. Hadir, Pak. Ini kakak beradik ini. Kembaran atau kakak beradik? Cindy dengan Sila Dwi Kinanti. Kakak beradik? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oh, bukan. Kirain kakak beradik, kembaran itu. Baik, Sutra Andara Jingga. Wah, ini Putri Andara nih. Hadir, Bapak. Ya, oke. Siva. Oh ya, Siva. Trisna Ningtyas ya, moderator ya. Baik, selanjutnya Zahra Tri Amarwati. Hadir, Bapak. Oke, ini presenter ya. Lagi di mana Zahra? Posisi? Saya lagi di kampus, Pak. Oh, di kampus ya. Iya. Ananda Alia Salsabila. Hadir, Pak. Oke, ya hadir. Devina Saharani. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Muhammad Arya Firdaus. Hadir, Pak. Oh ya, ini kelihatan wajahnya. Lagi di mana? Di rumah? Lagi di kampus, Pak. Oh, kampus, ya. Muhammad Sabik Husaini. Ya, Pak, hadir. Mana wajahnya? Iya, Pak. Di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Oke, baik.
Rambutnya udah rapi itu ya, udah dipotong ya. Mantap, keren nih. Ya, Nur Aisyah. Hadir, Nur Aisyah. Pak. Oke, baik. Pramesya Galuh Purbosari. Hadir, Pak. Mana ini wajahnya? Kok separuh wajahnya nggak kelihatan nih? Mana? Purbosari. Nah, ya. Oke. Triana Wahyu Rahmawati. Hadir, Pak. Ya. Zera Farida. Ini Zera kebanyakan off kamera ini. Hadir, Pak. Dari tadi saya on cam, Pak. Oh gitu. Oh, habis sholat Iya. ya tadi ya. Ya. Iya. Oke, Aditya Prabowo. Ini yang presentasi tadi ya. Hadir, Pak. Ananda ya, Ananda Adistia. Hadir, Pak. Mana Ananda? Hadir, Pak. Oh iya, oke. Ya, Ananda Oktaviani. Kakak beradik nih. Enggak, Pak. Hadir, Pak. Oh, bukan kembaran. Bukan, Pak. Oke, baik. Faradilah Al Hasani. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Lagi di kampus juga? Para dia? Lagi di kampus, Pak. Oh iya, oke. Ngurusin apa di kampus? Halo? Ada acara apa di kampus? Lagi ngurusin RTL, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Fatia Maharani. Hadir, Pak. Menjadi suatu alasan untuk melaksanakan kegiatan ini. Oh, lagi rapat ya, Pak. Heni Febriana. Hadir, Pak. Mana wajahnya? Oh, ini. Ya. Heni apa Hana sih yang jadi moderator? Heni ya? Heni ya, Hen. Halo, Heni. Yang moderator itu Heni ya? Apa Hana? Halo? Nggak ada nama Hana, Pak, di kelas, Pak. Oh, Adanya ada. Heni. Oh iya, Heni berarti ya. Heni, halo Heni. Heni, halo. Heni. Heninya nggak denger ya? Ijet Imadudin. Hadir, Pak. Oke, ya. Mantap, semangat. Wah, wajahnya keren tuh, rambutnya udah rapi. Kesia Nur Aulia. Hadir, Pak. Oke, ya. Muhammad Tirta Gunawan. Wah, ini kembaran Bapak nih. Muhammad Tirta. Hadir, Pak, hadir. Oke, ya. Oh ya, Tirta juga udah rapi ya. Niswah Jahroti. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Puspa Hati Banyal. Oh, ini ya. Oke. Panggilannya apa ini? Puspa. Ya, Putri Violanda. Hadir, Pak. Panggilannya Vio atau apa nih? Yo, Pak. Oh ya. Dewi Rahmawati. Hadir, Pak. Ya. Oke. Rahmawati. Nih adiknya nih. Hadir, Pak. Tadi Putri, sekarang ini Rahmawatinya nih. Ya, kakaknya dan adiknya ini gabung semua nih, kakak beradik semuanya di sini ya. Kelas ini banyak sekali kembaran namanya. Rendika Dwi Septianto. Hadir, Pak, hadir. Oke. Wah, backgroundnya keren tuh. Ya, Iya, Pak. Salsabila Putri. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Safa Zahara. Hadir, Pak. Mana? Oh ya, oke. Sofi Ladi Rahmadani. Hadir, Pak. Ya. Widya Dana Putri Parwina. Hadir, Pak.
Oke. Abdul Khoidir. Abdul Khoidir. Hadir Pak. Lagi kampus ya? Lagi rapat kampus. Ya Pak, di kampus ini. Ahmad Miraj Nur Rizki. Hadir Pak. Oh. Kamu jangan off kamera terus dari tadi ya. Iya Pak, maaf Pak, tadi lagi itu di jalan. Lagi di jalan. Oke. Iya Pak, maaf Pak. Kamu lagi di kampus acara apa ini? RTL Pak untuk besok Pak. Ya. Nanti lain kali di on kan ya. Siap Pak. Oke, terus selanjutnya Aida Saskia. Hadir, Pak. Ya. Ananda Febriani. Hadir, Pak. Mana ini? Ananda, Hadir, Pak. wajahnya belum kelihatan. Oh ya, ini Ananda ya. Oke. Aida Saskia, halo. Lagi di kampus juga sama? Lagi di kampus? Lagi di kampus. Oke. Oh Pak. Rapat juga ya. Ananda Putri Safira. Ini Ananda Febriani, sekarang Ananda Putri Safira, kakaknya nih. Mana nih? Putri Safira. Ananda. Hadir, Pak. Ya, mana wajahnya? Oh iya, ini wajahnya baru muncul. Oke, ini kakak beradik juga. Kembarannya? Enggak, Pak. Oh bukan. Iya. Enggak. Namanya hampir Iya, mirip ya bukan. bersamaannya. Baik, Andini Mariska. Hadir, Pak. Oke, ya. Anggi Agustin. Hadir, Pak. Ya. Terus Anissa Kuzaima. Hadir, Pak. Oke, ini wajahnya kelihatan. Aufilana Rahmatika. Oh ya, ini yang presentasi Ika ya tadi ya. Hadir, Pak. Ya, Bintang Senja Ridwan. Pak. Mana nih? Oh ya. Hadir. Oh ya, rambutnya udah rapi ya. Derlito Muhammad Fatur. Hadir Pak. Oke, ya. Rambutnya udah rapi ya. Ya, Elga Nur Fauziah. Hadir, Pak. Ya, mana wajah Elga nih? Elga Nur Fauziah. Nah, Saya, Pak. ya oke. Selanjutnya Fahira Maulida. Terakhir. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Oh iya, oke. Ya, oke, 50 mahasiswa. Ada yang belum ke absen? Siapa? Hadir semua ya. Baik, ya. Melanjutkan yang ini menjawab pertanyaan. Silakan. 1 menit. Oh ya, sebentar. Ini udah jam 17.46 ya. Udah lewat. Ini udah lewat 1 menit nih kita nih. Harusnya 17.40 mungkin ya. Oke, nanti minggu depan saja menjawabnya ya. Karena waktunya sudah mau jam 6 nih, maghrib dan lain sebagainya. Jadi Bapak rangkum saja dulu di bab 1 ini ya. Nanti untuk menjawabnya nanti minggu depan Anda. Baik, Bapak percepat saja. Baik. Nah, untuk ya udah bisa kelihatan ya wajah Bapak ya. Nah, untuk bab 1 ini ya, kita diwajibkan memahami tentang Indonesia ya, memahami tentang substansi keseluruhan negara Republik Indonesia melalui mata kuliah atau mungkin mata pelajaran PKN ini.
Anda harus tahu perubahan nama dari civics, terus kemudian kewiraan, PMP ya, atau pendidikan moral Pancasila ya, terus pendidikan kewargaan negara, terus menjadi pendidikan kewargaan negara, itu berbeda semuanya. Substansinya berbeda-beda, kontennya berbeda-beda, bahkan sampai saat ini pun kontennya pun berbeda-beda. Dan itu perubahan ini adalah salah satu fundamentalnya yang mendasarnya adalah perintah dari pemerintah ya. Perintah dari para politisi, para elit politik dan para akademisi. Dan ini adalah salah satu substansi pengembangan PKN ya. Indonesia ke depan diharapkan di generasi emasnya itu tahun 2030 sampai tahun 2045 adalah generasi emas ya. Dari usia 15 sampai 60-an. Ini ditargetkan, termasuk Anda semuanya, ditargetkan adalah supaya menjadi warga negara yang loyal ya, cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, sayang, terus memberikan nasionalismenya yang tinggi, memberikan skill-skillnya untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara di sekitar kita. Dan ini adalah salah satu bentuk yang menciptakan warga negara ini sayang gitu ya, peduli, care kepada keluarganya, care kepada lingkungannya dan sebagainya. Ini adalah salah satu prospek yang harus dikembangkan ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara adalah salah satunya sedikit demi sedikit harus mengetahui apa saja gitu ya substansi yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya mungkin lagu nasional, lagu daerah itu harus bisa dinyanyikan oleh kita ya. Terus peduli kepada sesama umat muslim ya, menjaga toleransi dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk untuk menciptakan keharmonisan ya. Maka salah satunya lagi adalah kita tidak boleh memiliki paspor atau mungkin dui kewarganegaraan. Ini adalah salah satu juga cinta kepada satu negara saja. Karena di Indonesia hanya satu menganut ya, menganut satu kewarganegaraan, bukan dui kewarganegaraan atau tri kewarganegaraan atau mungkin multi kewarganegaraan. Seperti di negara Cina, Amerika dan negara-negara yang lainnya. Inggris ya, itu mereka multi kewarganegaraan. Jadi kalau negara Indonesia tetap satu ya, yaitu kewarganegaraan Indonesia saja. Kalau misalkan ada dui kewarganegaraan itu tidak diperbolehkan ya. Termasuk orang Cina yang ada di Indonesia itu adalah orang Indonesia juga karena sudah memiliki KTP dan lain sebagainya. Kalau ditanya dia apakah memiliki dui kewarganegaraan, tidak boleh, tidak diizinkan oleh negara Republik Indonesia. Jadi ini harus kita luruskan ya. Dan ini adalah syarat wajibnya ya, sebagai bentuk kita cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ya. Dan inilah Anda mempelajari PKN di sini ya, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini adalah salah satu bentuk indoktrinasi. Dan indoktrinasi di sini adalah indoktrinasi yang positif ya. Dan inilah salah satu bentuk mempelajari PKN ini juga termasuk menasionalismekan warga negara ya. Supaya tahu bangsa Indonesia memiliki kewarganegaraan yang cerdas, yang smart and good, dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan negara. Oke, sampai sini cukup dulu ya. Nanti kita bisa lanjut di minggu depan karena waktunya sebentar lagi azan maghrib. Karena tidak disarankan kalau misalkan kita melewati jam maghrib ya, apalagi yang mau buka puasa ya. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di perkuliahan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Nanti minggu depan kita bisa lanjut lagi ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Baik, semuanya terima kasih ya. Hati-hati yang lagi di kampus, lagi di jalan. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Rajin makan, rajin olahraga. Yang belum mandi silahkan mandi dulu. Biar sehat, segar dan tetap kuat ya. Dan yang mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Selamat hari Senin semuanya ya. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya. Ya, baik.
Sipa nanti mohon dibantu ya untuk di list nama-nama yang sudah presentasi dan nama-nama yang bertanya ya di grup ya, grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Kita close dulu ya.